erupsi 2010. Itu dulu kan gini Mbak, di Kepuarjo itu kan dulu dusunnya itu sampai Kali Adem itu dari puncak itu ya 5 kilo dari puncak. Itu dusun sampai sana, tapi setelah erupsi itu dipindah ke bawah di wilayah KRB 2. Sedangkan dulu pada waktu itu mata pencarian warga masyarakat itu yang paling besar pada waktu itu petani kopi sama peternak sapi perah. Tapi juga sebagian aja yang nambang di sungai, tapi pada waktu itu penambangannya masih tradisional, pakai singgrong, pakai cangkul linggis, itu aja Mbak. Dan pada 2010 itu warga kami pada erupsi itu walaupun paling dekat dengan Merapi, tapi korbannya paling sedikit di Cangkringan ini. Daerah lereng Merapi, tepatnya di Desa Kepuarjo, adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai zona merah atau kawasan rawan bencana erupsi Merapi. Pasca erupsi Merapi 2010 dikarenakan timbulnya endapan pasir dan batu di aliran sungai yang melebihi batas kondisi normal, serta menimbulkan kerawanan terhadap bahaya banjir. Maka dari itu dilakukanlah normalisasi aliran sungai untuk mengembalikan fungsi sungai kembali. Dilakukan normalisasi pada waktu erupsi 2010 itu kan sungainya itu dengan daratannya itu kan tinggi sungainya Mbak. Akhirnya supaya terjadi lahar hujan itu tidak melebar ke kanan kiri, tidak merusak pekarangan-pekarangan, akhirnya diputuskan oleh Bupati pada waktu itu supaya sungai itu dinormalkan. Dan juga pada waktu itu pengambilan itu kebanyakan yang di sungai dulu dibuat palung, dibuat alur supaya terjadi lahar hujan itu lewat sungai itu Mbak. Normalisasi sungai ini kan utamanya adalah mengembalikan fungsi sungai itu sendiri. Artinya kan ketika volume atau kapasitas sungai ini ditambahi dengan volume material lahar dingin, ini tentunya kan tidak normal kembali, artinya fungsi sungai utamanya. Banyak saluran-saluran irigasi yang barangkali ini ketika nanti akan ada aliran air secara normal ini akan terganggu. Kemudian juga akan berdampak pada ketika kapasitas sungai yang sebelumnya ini mampu mengalirkan air, ketika itu ditambahi dengan volume lahar dingin itu akan terganggu, akhirnya air akan meluap ke pemukiman, diantaranya seperti itu. Sungai Gendol sendiri merupakan puncak erupsi Merapi yang saat ini menjadi tempat penambangan guna untuk menormalisasikan aliran sungai pasca erupsi. Normalisasi dan penambangan pasir yang dilakukan di lereng Merapi juga terlepas dari pengawasan dan perizinan dari pemerintah agar sesuai dengan prosedur. Untuk proses perizinan, karena pertambangan ini kan dari sektor migas ini menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini menteri, dan di bawah daerah itu tingkatannya provinsi.
Jadi untuk kabupaten ini tidak memiliki kewenangan, dalam hal ini ke Kabupaten Sleman, sehingga untuk kewenangan kegiatan perizinan pertambangan itu ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk luas lahan PT Kali Gendol ini sekitar 4,4 hektar. Setiap harinya lebih dari 20 truk yang mengangkut pasir, dan pasir tersebut dibawa ke daerah Magelang, Boyolali, dan Jogja sekitarnya. Selain itu, tambang pasir juga menjadi salah satu bisnis yang mempunyai potensi cukup besar. Ya jelas memberikan, Mbak, karena warga kami itu dulu sebelum ada nambang pasir itu ekonominya bisa dikatakan ya cukup go makan aja. Sekarang ternyata ya semua kebanyakan punya kendaraan baik roda 4 maupun roda 6 dan bisa menyekolahkan anaknya. Kalau dulu itu ya yang bisa dihitung dengan driji yang sampai perguruan tinggi, sekarang Kepuharjo banyak yang sampai S1 sampai S2 pun banyak, Mbak. Sebagian uang yang ditampung itu nantinya untuk ngecor-ngecor jalan-jalan tambang itu, Mbak. Truk itu muatan dengan kosongan sudah beda. Kalau kosongan lewat jalannya pemerintah, kalau muatan lewat jalurnya masyarakat. Tidak hanya menambang pasir saja, warga sekitar juga menambang batu alam dan membuat mentahan batu nisan. Salah satunya adalah Bapak Tukul yang merupakan warga Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, yang sudah lama bekerja sebagai penambang pasir dan batu guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebelum erupsi saya berternak, dan yang jelas beternak, di samping beternak juga sedikit-sedikit, kan waktunya cuma sisa sedikit ya nambang, tapi belum seperti sekarang, masih ya yang jelas cuman sedikit waktunya. Setelah erupsi ya bagaimana caranya kalau di barak pengungsian, anak dan keluarga di barak anak makan, kalau hanya persediaan di barak kan nggak puas. Bagaimana caranya bisa ya membelikan ganti makanan untuk selingan dari jatah, mau tak mau harus ngikut truk kemana saja cari material, dan di mana ada lokasi saya kunjungi. Dan kalau dulu belum di Kali Gendol, di mana saja ada lokasi, di Kali Boyong, di sebelah timur Megwo, saya kunjungi kemana saja. Yang jelas kalau saya muat, boleh atau enggak. Kalau boleh ya saya muat, kalau tidak ya cari yang lain. Kalau hujan nggak berani nambang karena truknya ya udah nggak berani turun ke kali, yang ditakutin dikala umpama banjir. Iya, yang jelas banjir dari puncak yang ditakutkan.
Dari para pelaku penambang tentunya harus mencermati ketentuan kesesuaian dengan tata ruang, sehingga dari para pelaku usaha tambang ini sebelum melakukan aktivitas kegiatan tambangnya harus melihat kesesuaian tata ruangnya, di mana lokasi-lokasi yang boleh ditambang. Nah, disitulah pelaku usaha tambang bisa mengajukan permohonan proses perizinannya. Jangan sampai belum ada perizinannya, kemudian itu tidak sesuai dengan tata ruang, dia sudah melakukan kegiatan tambang. Itu yang tidak kita inginkan, seperti itu. Penambangan pasir ini juga tidak selalu mendatangkan dampak negatif. Ada banyak dampak positif, terutama masyarakat ini menggantungkan hidupnya untuk mencari nafkah di penambangan pasir ini.